lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita. Dan kita sudah pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk yang pertama menjawab, mohon kesediaannya guruku yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Lisa. Masya Allah ya. Ini Ali mohon izin dulu Ustazah untuk bacain pertanyaannya. Baik. Ini dari @nurlaila33. Pertanyaannya, Ustazah, bagaimana membangun kepercayaan kembali kepada orang lain yang telah mengkhianati kita? Jawabannya susah, enggak ya? Baik, silakan Ustazah. Baik, izin Ustadz. Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan bagi orang yang sudah mengkhianati kita? Masya Allah, susah banget ini Bang Ali. Banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi berikanlah kesempatan untuk orang tersebut melakukan kebaikan kepada kita. Ada suatu kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, dua bersaudara dari kalangan Bani Israel yang mempunyai dua sifat yang sangat berbeda. Yang pertama ini pendosa, yang keduanya ini ahli ibadah. Si pendosa ini makin setiap hari memberikan maksiat, melakukan kemaksiatan, kemunkaran, dan si ahli ibadah pun selalu menegur tapi tanpa ada respon atau tanpa ada perubahan sama sekali dari si pendosa tersebut. Sampai suatu hari si pendosa itu melakukan maksiat dan ditegurlah oleh si ahli ibadah. Hai, jangan kau lakukan itu. Tapi apa yang diucapkan si pendosa? Pergilah engkau, tinggalkanlah aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus mengawasiku? Tidak terasa si ahli ibadah itu mengatakan sumpah serapah pada mulutnya. Wallahi, demi Allah, semoga Allah tidak mengampunimu dan tidak memasukkanmu ke dalam surga. Hadis ini sangat masyhur dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dan ketika akhir keduanya ini meninggal dunia dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Si ahli ibadah ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah mengetahui semua tentangku? Dan apakah engkau mempunyai kemampuan untuk mengetahui apa yang di dalam genggamanku? Sementara Allah mengatakan, masuklah engkau masuk ke dalam surga dengan rahmatmu kepada si pendosa. Bukan kepada ahli ibadah. Dan ahli ibadah itu digiring oleh malaikat menuju ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh manusia tidak berhak kita menghakimi ia akan masuk neraka atau surga. Oh, dia selalu berbohong, aku tidak akan memupuk kembali kepercayaan. Siapa kita? Ya, tapi tentunya apabila selalu dilakukan seperti itu, waspada adalah kunci untuk kita agar tidak tertipu yang kedua kali. Begitu Bang Ali, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah ya. Jadi artinya kita waspada boleh, tapi untuk nggak percaya lagi nggak boleh ya. Jadi, tapi kalau misalnya berulang-ulang ya kurang ajar juga itu yang mengkhianatinya. Ingatlah kebaikan kita kepada orang lain, jangan ingat keburukan orang lain kepada kita. Tapi ingatlah keburukan kita kepada orang lain dan janganlah ingat keburukan orang lain. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang mau berkhianat, bersahabat atau lagi dalam pernikahan, jangan. Karena susah untuk memupuk kepercayaan pastinya ya Ustaz ya. Betul. Baik, dan kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua dari @salsabila_nur. Apa tuh? Bagus gak Nurdina nih anak saya. Baik, pertanyaannya, sudah tahu kalau kita gak boleh terlalu percaya sama manusia. Udah tahu nih kata dia. Tapi saat orang itu berkata dan bersikap baik, kita malah terlena dan lupa sama sang pencipta. Kira-kira penyebab dari sikap itu apa ya Guru? Penyebab terlena tentang kebaikan manusia sehingga lupa akan nikmat dari Allah. Disanjung sama orang. Wah, itu sih lebih ke hubbud dunya. Dia cinta sama dunia. Jangan terlalu cinta sama dunia, Neng. Semuanya juga bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Maodah mati, Bang Ali masih ada maksudnya. Ya, jangan terlalu cinta dunia. Ingat dalam Al-Quran dikatakan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila datang kepadamu ajal, kata Allah tidak bisa dimaju-maju, wala yastakdimun, tidak bisa mundur. Ingat, jangan terlalu cinta dunia. Ada kebaikan dari orang lain, kita syukuri, kita balas lagi dengan kebaikan. Tapi ingat, semua kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sami-sami Bang Ali.
Baik, sebarkan kebaikan, dapat kebaikan. Sebarin keburukan, dapat keburukan. Hianatin orang, ntar dihianatin balik. Jangan mengkhianati ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku dan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustadz Abdurrahman Jailani ini dari @Syahrul 80. Terima kasih Bang Syahrul ya. Ustadz, saya hidup jujur. Saya hidup baik. Tapi mengapa rasanya sulit? Mengapa orang yang picik dan licik hidupnya mudah? Bukankah karma harusnya menimpa mereka? Aduh. Sebenarnya yang pertama udah dijelasin ya. Cuma di sini ada kalimat, bukankah harusnya karma menerima mereka gitu. Jadi kayak seakan-akan gitu. Itu boleh gak gitu guru? Modelnya kayak nyumpain begitu ya kira-kira ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim para pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Berbicara tentang pertanyaan tadi sebetulnya sudah menjadi pembahasan kita di awal. Iya. Bahwa sudah jelas yang namanya kejahatan dan juga kebaikan daripada seseorang itu tidak menjadi patokan akan apa yang ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Iya. Itu bahasa daripada sederhananya. Artinya apa yang kita alami ini sebagai sebuah penekanan buat kita para pemirsa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya menunjukkan secara lahiriah. Artinya maksudnya bagaimana? Ketika kita berbuat baik terus yang tadi saya bilang, lalu kemudian Allah taala belum ngasih, belum memberikan kebahagiaan, kesenangan, lalu secara lahiriah tadi kita menyimpulkan Allah nggak sayang sama kita, nggak begitu. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, kenapa dia nggak dapat balasan? Sekali lagi saya ingetin, tidak mendapatkan balasan atau tidak mendapatkan adab atau tidak mendapatkan peringatan. Itu bahasa kita di dalam agama Islam, bukan istilah karma. Nah, itu lagi-lagi kita sampaikan sebagai sebuah penekanan, bukan berarti Allah sayang sama dia. Maka ada kalimat tuh istidraj. Iya. Jadi istidraj tuh maksudnya apa sih? Istidraj tuh Allah ulur gitu Bang Ali. Iya, dibuat happy terus. Iya kasih deh. Kalau bahasa orang bola mah gue pur loh. Bahasanya. Jadi sebuah istana dalam kesesatan gitu ya. Udah lu maksiat mau apa seneng lo di sini Iya, lo. iya. Tinggal malaikat ya kan Israel tinggal ngincer dah gitu kan. Ngincer deh malaikat. Iya lu gampang lah. Terusin aja lu maksiat. Malah bahayaan itu ya guru ya. Iya. Diancam ntar lu masuk ke gue gencet lah habis-habisan. Aduh. Karena akhir begono. Artinya jangan kemudian bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu tetap untuk kemudian husnuzon kepada Allah Subhanahu wa wa ta'ala. ta'ala. Begitu Aduh, jawabannya dah. Sebenarnya sereman yang dicuekin ya. Aduh, udah malas diingetin ya. Betul. Udah deh biarin aja deh suka-suka. Itu malah Bener, bahaya kalau ya. misalkan udah dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala berabe. Aduh, naudzubillah. Kalau dicuekin sama Bang Ali mah masih bodoh matan, masih ada yang lain. Ya. Ya baik, kita masuk ke dalam tema pertanyaannya kedua, mohon maaf. Ya. Ini @samawa37. Kiai, gimana sih caranya agar kita konsisten dalam menjalankan kebaikan serta ibadah? Cakep banget ya. Mengapa sulit sekali untuk tidak mengulangi perbuatan hilaf dan dosa? Iya. Iya. Itu udah fitrahnya manusia tuh kayaknya begitu tuh ya. Bener. Jadi pertama, kenapa kemudian kita sulit istiqomah gitu kan? Karena memang istiqomah itu hadiahnya sorga. Kan guru-guru kita kalau suka bercandain tuh bahasanya begini. Kalau kagak susah hadiahnya kipas angin. Kan begitu bahasanya, bukannya sorga. Kan begitu. Nah oleh karenanya saudara hadirin sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kembali, bagaimana nih caranya nih supaya kita bisa istiqomah, bisa benar-benar ibadah yang telaten, orang Betawi bilang. Ya mau kagak mau, kita kalau dari diri kita sendiri tuh orang Betawi bilang suka splesetin doa. Tapi tujuannya baik. Pakai itu doa, Allahumma paksain, wa usahain. Amin. Iya, begitu. Kenapa? Karena memang hawa nafsu kudu dilatih. Bener. Kalau misalkan hawa nafsu kagak dilatih, enggak ditundukin sama kita dengan memaksakan ibadah kepada Allah, maka akhirnya yang ada
luntang lantung, enak-enakan juga. Itu yang pertama. Nah, adapun yang kedua, para pemirsa, doa yang benar. Maksudnya doa yang benar bagaimana itu? Minta kekuatan kepada Allah, keistiqomahan, terus kemudian juga kekuatan, bahkan juga dihindarin dari rasa malas. Makanya Nabi Muhammad SAW juga berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau ya Allah. Salah satunya apa? Dari sikap lemah dan malas. Karena malas ini yang menjadi patokan terbesar orang susah untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah. Kalau misalkan rasa malas udah nyerang, itu pintu setan dah. Masuk lagi dia ke dalam, udah males, jauh dari ibadah, dia masuk, maksiat datang. Akhirnya yang terjadi adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Iya kan? Bagaimana dia bertambah? Bit ta'ah, dengan adanya ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia kemudian bisa berkurang? Karena adanya kemaksiatan. Dari mana semuanya itu kemudian bermula? Salah satunya tuh tadi dari rasa males. Maka oleh karena itu kita latih diri kita, prakteknya kita paksain, dan kemudian iringin dengan doa kepada Allah untuk senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begono. Ya, masih ada waktu sedikit nih Guru. Untuk mengulangi perbuatan hilaf dan dosa sulit banget, untuk jangan sampai ngulangin lagi Guru. Itu manusiawi banget ya. Betul, itu manusiawi banget. Karena taubat ya Guru ya. Kembali lagi tuh kepada hawa nafsu tadi Bang Ali. Karena yang namanya hawa nafsu itu kan ammarotum bisu, salah satunya. Jadi selalu memerintahkan kepada yang jelek-jelek. Udah anteng-anteng jadi orang bener, ada aja setannya. Kalau setan yang kagak kelihatan sih enak, setan pala hitam yang gak tahan gitu kan. Siapa tuh setan pala hitam? Ya teman-teman kita. Teman-teman kita. Makanya bagaimana tuh cara salah satunya? Pilih lingkungan. Cakep. Iya, betul. Jangan kemudian kita mau jadi orang baik, bertemannya sama orang begajulan. Ya jadi akhirnya ngikut-ngikut lagi. Begono. Baik, terima kasih Guru ya. Siap. Artinya benar-benar kita harus pilih teman-teman di sekitar kita ya. Karena teman-teman bisa mempengaruhi kita ya. Dan Masya Allah, kenikmatan hari ini akan kita lengkapi dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.